selama saya yang punya sendiri, ya saya akan pakai Android saya. Kalau ada teman yang pakai jadi ada iPhone untuk di kantor misalnya, tapi tidak semua orang dibekali gitu. Jadi untuk beberapa, oke cukup dengan satu dua iPhone misalnya kita maksimalin untuk bikin konten gitu. HP saya akan dipakai kalau sekiranya perlu atau kepepet atau kita beda tempat nih gitu. Caranya nanti kita harus nyamain resolusinya misalnya kayak gitu ya, meskipun tetap pasti ada perbedaan seperti itu. Jadi kita bisa mengukur ketika kita mengelola sebuah media sosial itu, bahkan itu untuk diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk mengembangkan konten kita. Nah ini juga media sosial itu sebagai pemain utama atau pendukung. Artinya begini, tadi saya singgung soal laman ya. Apakah Bapak Ibu ada yang blog, punya laman, rajin menulis di laman? Laman tuh website. Nah, misalnya salah satu atau untuk instansi atau lembaga sekolah kita punya website ya. Akun media sosial sekolah kita itu adalah pemain utamanya. Artinya semua informasi ada di situ. Atau sebenarnya si laman ini yang punya informasi lengkap. Ada aktivasi lomba, kompetisi, ketentuan, syarat dan ketentuan selengkapnya, kunjungi laman SMA sekian. Berarti sebenarnya media sosial itu pemancing untuk memancing, untuk mendorong traffic ke laman, gitu. Karena kita sadar, misalnya di media sosial nggak mungkin kita taruh informasi terlalu padat, nggak ada yang baca Bapak Ibu. Lebih baik kita beri informasi yang paling penting. Telah dibuka kompetisi matematika se-Jawa Tengah. Pendaftaran mulai tanggal 9 sampai 15 September 2024. Kemudian bisa diikuti oleh seluruh siswa SMA dan SMK di seluruh Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kunjungi laman apa itu. Jadi orang juga diedukasi bahwa Anda, sahabat, anak-anak, Bapak Ibu harus membaca dengan seksama, membaca selengkapnya di laman ketentuannya, gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang bertanya di komentar, kita bisa arahkan ke laman. Silakan baca FAQ-nya ya. Silakan baca persyaratan di fitur ini, misalnya gitu. Tidak selalu menyuapi mereka dengan jawaban-jawaban informasi yang bermacam-macam. Sampai sendiri Bapak Ibu nanti gitu. Salah satu triknya seperti itu. Ketujuh, menyusun strategi. Ini tadi, bagian dari strategi itu tadi. Apakah kita akan menggunakan media sosial kita untuk penjenamaan? Penjenamaan itu apa Pak? Bu? Branding. Penjenamaan pribadi. Dan itu nggak apa-apa. Apakah itu kita dedikasikan untuk dunia pendidikan misalnya? Semuanya. Kita punya alter account, akun kedua yang khusus stalking, bukan? Itu khusus hobi, khusus yang hal-hal yang bersifat keluarga pribadi. Tapi ada akun yang kita dedikasikan untuk pendidikan, untuk berbagi tips and trick tadi, untuk berbagi quotes, berbagi hal-hal yang menginspirasi di dunia pendidikan dan kebudayaan, misalnya seperti itu. Jadi strategi itu bagian dari strategi. Kemudian, apakah kita perlu laman untuk mencurahkan pikiran lebih lengkap lagi? Masih ada soalnya Bapak Ibu, rekan-rekan juga yang perlu blog, masih nulis di Kompasiana, masih nulis di jurnal gitu, jurnal online ya maksudnya. Karena mereka butuh eksistensi yang lebih mendalam, gitu, lebih luas. Jadi medsos itu sebagai pemantik, gitu, untuk mendorong rekan-rekan lain membaca di laman. Kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana tadi saling mendukung antar akun? Salah satunya melalui kolaborasi tadi. Mendukung antar akun itu saling bertumbuh bersama. Gitu. Jadi kalau bisa
jangan pelit-pelit untuk nge-like, jangan pelit-pelit untuk nge-love, gitu. Jangan pelit-pelit untuk kolaborasi, share. Itu yang bikin akun kita lebih hidup sebenarnya. Jangan terlalu terbeban sama jumlah followers atau pusing soal, aduh konten ini udah dibuat nih sama yang ini saya bikin konten apa lagi gitu. Gak apa-apa bikin hal yang mungkin mirip atau sama tapi dengan point of view yang berbeda. Itu kan bukan plagiasi juga gitu. Berbagi pengalaman, berbagi pemikiran, kira-kira seperti itu. Beberapa kuncinya. Boleh selanjutnya, apakah sudah habis? Nah, mari berbagi. Mari berbagi itu maksudnya di medsos, sharing, gitu. Oke, untuk saya masih punya waktu berapa lama, Mbak? 35 menit. Oke, 35 menit ini mungkin saya bagi dua ya, Mbak, kalau boleh.